Ya, karena balapan selanjutnya masih 3 minggu lagi, ya itu karena Chinese Grand Prix dibatalkan, jadi ada jarak yang cukup besar dari Australian Grand Prix ke Azerbaijan Grand Prix, yang berarti kita telah masuki spring break lah ya. Ya wes lah, mumpung musim ini bakal sibuk banget bagi para tim karena ada 23 balapan, jadi ya mereka layak untuk istirahat cukup lama selain dari summer dan winter break lah ya. Bagi kita ya mungkin bakal sedikit bosen gak ada F1, tapi takutnya kalau keseringan race week juga ya jenuh nanti kan. Tapi tetap tenang, karena F1 lagi ya bisa dibilang spring break, jadi saatnya gue mengembalikan imajinasi no jutsu gue, yaitu kembali membahas what if. Nah, hari ini gue mau sedikit bernostalgia juga dengan video what if hari ini ya. Seperti yang kalian lihat di judul, hari ini gue akan bahas bagaimana jika Sebastian Vettel kembali ke Red Bull 2021. Jadi sebenarnya ada rumor-rumor bahwa Red Bull berencana untuk bawa anak emas mereka dulu balik ke Red Bull. Ya dulu, kalau sekarang ya abang-abang Belanda kita inilah anak emasnya. Ya jadi ada rumornya dulu, karena Albon juga struggling dan Asep saat itu masih nganggur untuk 2021. Tapi akhirnya Asep bergabung dengan Aston Martin dan itu membuat Red Bull harus mencari pembalap lain, yaitu Checo akhirnya. Rumor ini ya bisa dibilang terdukung sama scene DTS yaitu Drive to Survive Season 3. Nggak tahu gue lupa episode mana, tapi Asep sama Horner sempat memperbincangkan soal coming home ya kan. Seandainya Asep nunggu sampai akhir tahun 2020, dia pasti akan bergabung dengan Red Bull 2021. Dan kita akan berandai-andai itu yang terjadi di video hari ini. Jadi alurnya ya dia bergabung dengan Red Bull bersama Max Verstappen. Itu berarti perbedaannya ialah Checo stay di Racing Point atau Aston Martin di 2021. Sisanya ya sama aja lah. Lineup Verstappen Vettel ini sepertinya bakal cukup spicy dia. Dan pastinya bakal meledakkan medsos saat itu. Seberapa besar meledaknya bang? Sebesar harapan Ferrari untuk juara dunia gue rasa. Mobil RB16B pastinya bakal sesuai dengan Max Verstappen, sehingga Asep sepertinya harus rela menjadi second driver di musim 2021. Ditambah dia harus kembali menemukan mojo-nya setelah jerit malam bersama Ferrari selama 6 musim ya kan. Sehingga musim 2021 ini target Asep ialah mencari mojo-nya kembali dan membantu Max dan Red Bull meraih gelar juara drivers dan constructors. Realistis saja ya kan kita. Di musim ini Max dan Lewis bakal berduel untuk gelar juara. Untuk Asep ya kemungkinan sama kayak Checo. Dia bakal kesulitan di awal dan setidaknya membutuhkan 5 atau 6 balapan untuk adaptasi. Lalu datanglah Azerbaijan Grand Prix dan di sini hasil Checo dan Asep bakal kita reverse. Asep bakal meraih kemenangan dan Checo P2. Akhirnya Asep meraih kemenangan kembali setelah puasa di 2020 ya kan. Lalu semenjak balapan ini, Asep mulai perlahan menemukan mojo-nya dan meraih beberapa podium. Meskipun masih jauh dari best performanya. Setidaknya ini mampu meraih beberapa hasil tinggi ya kan. Sepanjang 2021 juga dia sama kayak Checo, mencoba untuk jadi team player untuk bantu Red Bull dan Max. Di musim ini, Max akhirnya berhasil meraih gelar juara dunia dan Red Bull juga mampu mengalahkan Mercedes di Constructor. Ini perbedaannya juga ya, Red Bull yang juara Constructor 2021. Ini yang dibutuhkan Red Bull menuju regulasi baru. Mereka punya 2 pembalap Jurdun, tim mereka habis Jurdun lagi, dan semoga aja regulasi baru nanti jadi Jurdun juga. Jurdun budget cap tapi. Musim 2022 akan menjadi musim di mana Asep ingin bersaing kembali untuk gelar juara dunia. Anggap aja 2021 adalah pemanasan ya kan. 2022 adalah musim di mana Asep comeback ke top performnya. Di musim ini dia dan Max akan berduel dengan Saipul di Ferrari. Jadi awal-awal Red Bull menjalani awal yang sulit, khususnya Max dengan 2 DNF dari 3 balapan. Ini dimanfaatkan Asep untuk setidaknya unggul dari Max di awal musim. Dia meraih beberapa kemenangan dan podium di musim itu, ya mulai konsisten lain dibandingkan musim lalu. Namun menuju paruh musim kedua, Max mulai nyetel dengan mobil RP18-nya dan Saipul bersama Ferrari-nya juga mulai nyetel. Kelawakannya tapi. Sementara Asep masih konsisten, tapi Max mulai mengejar ketertinggalannya dan pada akhir musim, Max terlalu OP untuk semuanya termasuk Asep ya. Max mampu menyegel gelar juara dunia keduanya dan Red Bull juga mampu mempertahankan gelar konstruktornya. Namun di musim ini juga hubungan Max dan Asep mulai menunjukkan sedikit keretakan, sama kayak Max dan Checo in real life. Karena beberapa insiden seperti Max yang nggak mau jadi team player, dan ya sama lah kayak di real life lah intinya lah. Mau di real life, mau di hayalan gue sama aja kayaknya Max ini.
Ya iyalah, terkadang kan hayalan itu juga harus realistis, guys. Soalnya kalau ngehayal yang bener-bener hayalan, ya cuma tifosi. Musim 2023 baru 3 balapan. Jadi ya gua anggap aja sama lah kayak di real life, Asep peraih kemenangan di Saudi sama kayak Ceko. Dan disitulah script What If ini berakhir. Ya emang sih menurut gua kalau Asep pindah ke Red Bull, dia kemungkinan gak akan pensiun setelah 2022 berakhir. Dan masih bisa meraih beberapa kemenangan sebenarnya. Walaupun ya harus rela jadi second driver juga sih. Jujur gue emang lebih mending Asep tuh ke Aston Martin kayak di real life. Meskipun ya gitu ya mereka ya. Karena legacy Asep di Red Bull ya biarkan aja ya dari 2009 sampai 2014 itu. Pas masa prime-nya ya kan. Emang udah bener di Aston Martin. Cuman ya kurang sabar aja. Tapi kita Indian harus respect lah sama keputusannya. Setidaknya dia bisa balapan sampai 2024 kalau dia balik ke Red Bull. Tapi bang, misalnya nih ya, kalau Prime Asep teammate dengan Prime Max, siapa yang bakal menang? Jadi ini kita bakal menggabungkan Sebastian Vettel di era 2010 sampai 2013 dengan Max yang era sekarang nih. Pertanyaan bagus sih ya. Kalau menurut gua yang bakal menang ya Optimus Prime kayaknya. Say Optimus Prime. Jim Tart. Oke lah, sekian video kali ini. Lumayan lah ya buat mengisi kekosongan minggu tanpa F1. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya versi kalian sendiri mengenai what if Sebastian Vettel balik ke Red Bull di 2021 gitu ya? Karena rumor itu sempat kenceng banget guys, dan ya Indian kan dia pilih Aston Martin dan Red Bull pilih Ceko. Dua couple yang dulunya sangat-sangat luar biasa tidak bisa reunited. Tapi ya it's okay lah, Indian kan ya begitu. Yaudah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow IG gue ya. Dan ya, semoga kalian tahan ya, nggak ada F1 selama beberapa minggu ini. Tapi tetap tenang, channel gue bakal terus ngupload 3 kali seminggu ya. Di hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Tapi bisa berubah aja lah sesuai dengan kondisi, oke? Dan ya, I'll see you guys next time. Goodbye.